Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Budak Seks Kepala Desa, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so just try keep up with me. Ayo buruan, ini diselesaikan. Setelah itu kita ke sana sekarang. Saya akan menemani, saut Pak Eko dengan mantap. Serius, Pak? Tanya Radit tak percaya. Iya. Radit pun semakin bersemangat kala mendapat dukungan dari Pak Eko. 10 menit kemudian, pekerjaan mereka selesai, lalu mereka bergegas ke rumah Pak Budi. Sebelum ke rumah Budi, Radit terlebih dahulu memberi pesan ke Tono agar ia berjaga di sekitar rumah Budi. Nadia terus berteriak meminta tolong sampai suaranya habis. Budi mendekat ke arah Nadia. Dilepaskannya dengan paksa baju yang Nadia pakai, lalu ia buang ke sembarang arah. Karena dari tadi Nadia terus memberontak. Akhirnya kaki dan tangannya Nadia ditali menggunakan tambang. Tubuhnya dibaringkan dengan paksa di atas kasur. Hentikan! Teriak Pak Eko setelah berhasil mendobrak pintu kamar Budi. Budi yang tak asing dengan suara itu sontak menoleh ke arah pintu. Ia tersenyum saat melihat sahabatnya itu datang. Sudah lama kita tak berjumpa, ucap Budi basa-basi. Apa yang kau lakukan di sini? Kau mengapa lakukan seperti ini, ha? Tanya Eko menatap Budi tak percaya. Memangnya kau lihat apa? Tanya Budi. Tobatlah. Jangan seperti ini. Radit yang mendapat kesempatan untuk mengambil alih Nadia gegas menghampiri lalu memakaikan bajunya. Mengakulah, atau kau akan aku penjarakan, bentak Nadia di depan wajah Budi saat sudah selesai memakai baju. Hei, kau bocah ingusan tahu apa, ha? Tanyanya sambil menjawil dagu Nadia. Mengakulah jika kau yang menghamili puluhan para gadis hingga mereka meninggal secara tragis karena kau tak mau bertanggung jawab. Tanya Nadia yang terus menekankan setiap perkataannya. Budi yang mendengar pernyataan dari mulut Nadia hanya tertawa, lalu duduk di sofa yang ada di kamarnya. Jawab! Bentak Nadia. Radit dan Pak Eko hanya memantau dari jauh. Jika aku jujur padamu, kau akan berbuat apa, gadis kecil? Tanya Pak Budi menggodanya. Aku akan melaporkanmu ke polisi agar semua kasusmu dapat diungkap. Silakan saja kalau kau punya bukti yang akurat. Sontak Nadia pun panik, sebab ia tak memiliki bukti apapun karena ia belum sempat mengecek ruang bawah tanahnya. Nadia menghadap ke belakang, tempat di mana Radit dan Pak Eko berdiri. Ia memberi kode agar mereka mencari bukti. Mereka memasuki ke ruang bawah tanah. Setelah mereka berdua pergi, Nadia menghadap ke arah Budi lagi. Kau yakin kau memiliki bukti? Yakin. Tanpa bukti pun aku bisa memenjarakanmu, ucap Nadia pasti tanpa ragu sedikit pun. Iyakah? Dengan cara apa? Tanya Budi menggoda sambil mendekat ke arah Nadia berdiri. Apakah dengan cara ini? Tanyanya lagi sambil mengelus bagian intim Nadia, lalu ditatapnya dengan nanar lekukan tubuh Nadia. Nadia kini merasa takut karena hanya ada dirinya dan Budi di kamar itu. Budi semakin mendekat ke arah tubuh Nadia. Dijambaknya rambut panjang itu dengan kuat. Lalu ia tarik keluar rumah menuju ke hutan.
Pekik Nadia lantang. Saat mereka berdua, Pak Eko dan Radit sampai di ruangan bawah tanah. Radit menatap tak percaya. Bagaimana bisa? Pekik Radit terbata. Bukankah memang benar ini tempatnya? Tapi kenapa ruangannya sangat bersih dan tak ada bekas sedikit pun? Gumam Radit lemas. Ia bingung harus mencari bukti seperti apa lagi. Hanya di ruangan itu satu-satunya bukti yang dapat digunakan. Tetapi hanya tersisa ruangan yang bersih dan rapi, tanpa menyisakan bercak darah sedikit pun. Sudah nak, tenangkanlah dirimu. Sebaiknya kita tetap mencari bukti. Siapa tahu ada sesuatu yang tertinggal, ucap Pak Eko mengelus pundak Radit untuk menenangkannya. Radit menatap Pak Eko dengan tatapan sendu. Ia pun kembali bersemangat mencari-cari seluruh ruangan itu. Siapa tahu ada sesuatu yang mereka temukan untuk dijadikan barang bukti. Setelah cukup lama mereka mencari, akhirnya mereka kelelahan. Lalu mereka istirahat di ranjang yang ada di ruangan itu. Capeknya, gumam Pak Eko. Gimana ini Pak? Kita nggak nemu apapun, saut Radit frustasi. Entahlah, Bapak pun tak tahu kita sudah mencarinya dimanapun, tetapi tidak ada satupun yang kita temukan. Budi memang benar-benar licik, ucap Pak Eko yang geram dengan tingkah Budi. Bapak, kenapa Bapak mau ikut menemani saya menemui Pak Budi? Bukankah Bapak teman dekat beliau? Tanya Radit tiba-tiba. Pak Eko yang ditanya seperti itu pun menoleh ke arah Radit. Bapak memang berteman dekat dengannya, tetapi jika untuk urusan wanita seperti ini, Bapak juga tidak akan tinggal diam. Bapak ingin dia mendapatkan balasan yang setimpal, jawab Pak Eko. Bapak juga pernah memergokinya keluar dari ruangan ini dengan langkah yang tertatih-tatih. Bajunya juga ada bercak darahnya. Tapi Bapak tak tahu ia melakukan apa. Bapak hanya mendengar suara teriakan dari dalam tanah saja. Imbuhnya, omongan yang barusan Pak Eko lontarkan. Radit jadi teringat tentang gundukan tanah di belakang rumah ini. Pak Eko dan Radit pun sama-sama tak tahu. Mereka hanya menggedikan bahunya. Sebaiknya kau panggil Nadia, Ton, suruh ia kesini, ucap Radit. Loh, kalian gak sama Nadia? Mereka menggeleng pelan sebagai jawaban. Astaga, apalagi nih? Gumam Tono pelan sambil memijat pelipisnya yang terasa nyeri. Kenapa Ton? Sana buruan panggil, ucap Radit mendesaknya. Nadia gak ada, Dit. Nadia hilang. Aku gak tahu dia dibawa kemana sama Pak Budi, jawab Tono pelan. Apa? Teriak Radit tak percaya. Kau jangan bercanda, Ton. Aku serius. Kalau kau tak percaya, coba saja kau cek ke dalam. Radit pun bergegas mengeceknya, diikuti oleh Pak Eko dan juga Tono. Nadia, kau di mana, Nat? Ya Tuhan, kenapa semuanya begitu rumit? Gumam Radit yang terduduk lemas bersandar di tembok. Sabar ya, Dit. Kita cari solusinya bersama, saut Tono menenangkan. Sebaiknya kalian pergi ke hutan. Mungkin Budi membawanya pergi ke hutan, ucap Pak Eko. Radit dan Tono pun menoleh bersamaan. Lalu bagaimana dengan mayatnya Diva, Pak? Tanya Radit dengan nada gemetar. Biar saya yang mengurusnya. Lebih baik kalian segera pergi sebelum terlambat. Saya akan melaporkannya ke polisi, jawab Pak Eko. Radit dan Tono mengangguk paham. Lalu mereka segera pergi ke dalam hutan menyusul kemana Budi membawa Nadia. Sakit, lepaskan brengsek, pakik Nadia sambil terus memegang rambutnya yang kulit kepalanya seakan mau lepas. Bruk, diempaskannya tubuh Nadia ke tanah yang banyak bebatuan. Au, sialan lelaki tua itu, gumam Nadia pelan. Diam-diam ia meraba pisau lipat yang dibawanya di saku celana. Kau tak akan bisa membuatku mendekam di penjara, Nadia, karena aku yakin kau tak akan menemukan bukti di ruangan itu.
Ucap Budi diakhiri dengan tawanya yang menggelegar. Itu seperti suara Om Budi. Ayo cepat ke sumber suara itu, ucap Radit yang mendengar suara tertawa omnya. Radit dan Tono bergegas ke sumber suara. Lalu mereka bersembunyi di balik pohon untuk melihatnya dari dekat tanpa ketahuan. Maksudmu? Tanya Nadia bingung. Tahu salah berpura-pura tak tahu gadis kecil? Aku tahu. Kau menyuruh temanmu itu untuk ke ruang bawah tanah yang ada di dalam rumahku itu kan? Sayang sekali, aku sudah membersihkannya, jawab Budi dengan senyum tipis yang tersungging di bibirnya. Hah? Apa? Nadia menatap tak percaya. Jika ruangan itu sudah dibersihkan, maka ia tak bisa mendapatkan bukti apapun lagi. Oke, kita flashback sebentar. Sial, aku harus cepat membereskannya, gumam Budi yang kini bersembunyi di balik pohon menatap sungai yang dipenuhi dengan darah kematiannya Tata. Budi langsung bergegas pulang ke rumah, lalu membersihkan ruangan bawah tanahnya itu yang penuh darah belatung. Meski ia merasa jijik dan mual, ingin memuntahkan seluruh isi perutnya, tapi sebisa mungkin ia tahan demi keamanan. Setelah kurang lebih 3 jam, ruangan itu sudah bersih, kinclong, dan juga rapi. Akhirnya selesai juga, gumam Budi mengusap keringat yang menetes di dahi. Tok 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 tok. Permisi, Pak Budi? Itu pasti suara warga. Aduh, gimana ini? Batin Budi panik. Lalu dengan segera ia mencuci tangan dan kakinya, lalu mengganti bajunya dengan baju bersih yang baru diambil dari dalam lemari. Tak lupa, ia mengoleskan minyak aromaterapi di pelipis dan juga hidungnya. Kenapa Pak? Tanya Budi dengan suara pelan yang dibuatnya. Lalu ia keluar rumah dengan penampilan yang lusuh dan juga aroma minyak terapi yang begitu menyengat. Warga yang melihat penampilan Budi malam itu pun merasa iba, karena mereka semua tahu jika tetua desanya itu tinggal sendirian di rumah. Pasti ia merasakan kecapean jika harus membersihkan rumahnya sendiri setiap hari. Kedatangan kita ke sini cuma mau ngasih tahu Pak kalau Bu Tata meninggal, ucap salah satu warga. Astagfirullah, innalillahi. Meninggal? Sejak kapan? Saut Budi yang berpura-pura panik. Iya Pak, kondisi saya sedang tidak memungkinkan Mas. Pak, ini saya nitip uang aja buat keluarganya, ucap Pak Budi sambil menyerahkan uang berwarna merah sebanyak 30 lembar. Terima kasih Pak. Maaf, apa ini nggak kebanyakan Bapak ngasihnya ya? Tanya Abdul, salah satu pemuda di situ. Tidak, sudah, tak apa. Lagi pula saya juga tidak bisa ke sana sekarang, paling nanti, jawab Budi yang penuh dengan kebohongan. Ya sudah, kalau begitu kita pamit pergi dulu ya Pak. Mari, jawab Abdul. Iya, silakan. Para warga pun bergegas pergi meninggalkan rumah Budi. Budi juga sudah kembali masuk ke dalam. Duh, mau gua apakan ya barang-barang Diva, gumamnya pelan. Lebih baik aku kubur saja tepat di sebelah Diva, ucapnya dengan yakin setelah mendapat ide yang cemerlang dari otaknya. Kita kembali ke cerita. Kepala Nadia berdenyut nyeri. Ia merasakan energi yang sangat kuat berada di sekitarnya. Sebagaimana dengan Budi, ia juga sama merasakan energi yang sangat kuat di sekitarnya. Sakit sekali, gumam Nadia memegang kepalanya. Mau apa? Kenapa menyeretku kemari? Pekik Nadia. Aku hanya ingin menikmati tubuh indahmu Nadia. Brengsek, tak sudi. Aku tak mau memberikan tubuhku pada lelaki sepertimu, saut Nadia sewot. Ya, tapi Nadia pernah dicicipinya. Ngeselin banget ini cerita. Oke, lanjut. Budi yang mendengar umpatan Nadia, ia marah. Lalu ia menghampiri Nadia itu dan menampar pipinya dengan keras. Plak! Berani-beraninya kau menolak dan mengumpatku seperti itu, hah? Radit yang melihat kekasihnya ditampar, ia semakin emosi. Beruntung Tono bisa menahannya. Sabar, kau tenang dulu. Aku yakin Nadia tak akan tinggal diam.
ucap Tono menyekal tahan Radit. Meski Radit dipenuhi dengan emosi, sebisa mungkin yang berpikir jernih agar tak salah langkah dan rencananya berjalan lancar. "Sini kau, dasar wanita murahan," pekiknya, lalu menyeret paksa tubuh Nadia yang mau ia bawa ke tepi sungai. Nadia emosi karena perlakuan kepala desanya itu. Ia segera mengambil pisau lipatnya lalu ia tusukkan di pergelangan tangan Budi. Cerak! Pisau itu mendarat tepat sasaran di urat nadi Budi. Darah menyiprat ke arah muka dan tubuh mereka berdua. Radi dan Tono yang melihat dari balik pohon pun sangat terkejut. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Ia tak menyangka Nadia akan melakukan hal yang seperti itu. "Beraninya kau!" pekiknya marah. Budi segera merobek bajunya lalu ia talikan di pergelangan tangannya agar darahnya tak terus mengucur. Dengan segera Nadia berdiri. Entah kenapa Nadia merasa tubuhnya semakin kuat, tak merasa lemas lagi. "Kenapa aku harus takut padamu, ha?" tanya Nadia menantang. "Kau hanya bocah ingusan, tak perlu ikut campur urusanku. Harusnya sekarang giliran kaulah yang menjadi budakku." "Tetapi dengan adanya anak sialan itu, aku jadi tak bisa memperbudakmu," jawabnya marah menatap nyalak Nadia. "Tapi tak apa. Aku tak bisa menikmati tubuh indahmu setiap hari. Setidaknya aku bisa menikmatinya hari ini." Imbuhnya. "Coba saja kalau bisa. Kau menantangku, ha?" "Apa kau merasa tertantang?" jawab Nadia diiringi tawanya yang menggelegar. Kau siapa?" tanya Budi yang terkejut karena suara Nadia berubah 100%. Aku siapa? Apa kau tak mengenalku? Atau kau hanya berpura-pura lupa denganku?" Suara Nadia benar-benar mengerikan. Bola matanya berubah menjadi putih semua. Ternyata memang benar, arwah Bu Nurul akan membantunya. Tak hanya Bu Nurul saja, tetapi Diva dan juga Tata pun kini bersatu di dalam tubuh Nadia. Hingga kini tubuh Nadia dikuasai oleh arwah gadis yang masih bergentayangan akibat ulah kepala desa itu. "Maumu apa? Hah?" tanya Budi dengan suara lantang. "Aku mau kau mendapat hukuman yang setimpal." "Kau ingin bermain dengannya, bukan? Kemarilah, akan aku ajarkan permainan yang mengenakan sesungguhnya." Imbuh Nadia. "Keluarlah dari tubuhnya, lawan aku," tantang Budi. "Apa kau takut, Budi?" "Aku takut? Harusnya kaulah yang takut. Bersiaplah untuk mati," pekiknya lantang. Budi berlari ke arah Nadia membawa sebalok kayu. Terjadilah pertarungan sengit antara Nadia dan juga Budi. Radi dan Tono yang melihatnya merasa was-was. Mereka takut jika sampai Nadia kenapa-napa. Darah demi darah menyeripat kemana-mana dari tubuh Budi. Ia benar-benar kewalahan karena Nadia teramat kuat. Sampai ia meminta bantuan para leluhur. Namun karena kebodohannya, para demi leluhur pun tak ingin membantunya. Mereka juga sama merasa dihianati. Sakitnya. Pakik Budi yang tergeletak di atas tanah memegang pergelangan tangannya yang sedari tadi tiada henti mengeluarkan cairan kental berwarna merah. Jika seperti ini terus, aku bisa mati di sini karena terus melawannya. Sebaiknya aku pergi. Gumamnya pelan lalu berjalan tertati-tati ke arah tepi sungai untuk bersembunyi. Mau kemana kau, Budi? Tanya Nadia yang tiba-tiba ada di depan Budi yang baru saja duduk di bebatuan sungai. Astaga, kau! Pekiknya terkejut. Kau pikir kau bisa lari? Jangan harap. Pekik Nadia lalu duduk di atas batu besar membelakangi Budi, diselimuti dengan rasa penuh emosi dan juga dendam.
Budi meraih sebuah batu yang berukuran lumayan besar. Diambilnya batu itu lalu ia simpan di belakang tubuhnya. Ia menunggu momen yang ada untuk mengakhiri hidup Nadia. Saat ia rasa mendapat kesempatan yang pas, ia langsung melemparkan batu itu ke arah tubuh Nadia yang duduk di atas batu membelakanginya. Bruk! Betapa terkejutnya ia saat tiba-tiba tubuh Nadia hilang seketika. Budi melotot tak percaya dengan apa yang ia lihat saat itu juga. Sontak ia menoleh ke arah tempat di mana ia melawan Nadia. Kosong. Tak ada apapun. Tidak ada Nadia di sana. Budi pun semakin kebingungan. Ia hanya diam melongo menatap tak percaya. Ia mau membenarkan kalau dirinya hanya berhalusinasi, tetapi luka di tangannya itu sungguhan, dan ia juga benar-benar membawa Nadia kemari. Sungguh ia merasa sangat was-was sekarang. Ia takut jika dirinya mendapat serangan dadakan. Apakah ini semuanya mimpi? Tanya Budi dalam hati. Singkatnya, Nadia sudah sampai di rumahnya dengan selamat berkat bantuan Radi dan Tono. Assalamualaikum, ucap mereka berdua kompak. Waalaikumsalam, jawab Mbok Marni sambil membukakan pintu masuk. Astaga, anakku! Pekiknya terkejut saat melihat tubuh Nadia penuh lebam dan juga lemas. Sini, bawa ke sini nak. Ditambah Marni masuk ke dalam kamar Nadia. Tak lupa pula ia menutup kembali pintu rumahnya itu. Dibaringkannya tubuh lemas Nadia di atas ranjang miliknya. Radit dan Tono merasa iba melihatnya. Hanya demi mengungkap kebenaran, Nadia rela mengorbankan dirinya. Mbak Marni membawa sebaskom air untuk mengompres luka Nadia. Bagaimana ceritanya nak? Kenapa bisa Nadia sampai seperti ini? Tanya Mbak Marni ke Radit dan Tono. Jujur saja mereka tak sanggup untuk menjelaskannya. Tetapi karena Mbak Marni bertanya, mau tak mau mesti menjelaskan kejadian yang mereka alami. Saat Pak Budi berjalan ke arah tepi sungai, Radit dan Tono keluar dari tempat persembunyian mereka, lalu menghampiri Nadia yang terbaring lemah. Ayo, cepat kita bawa Nadia pulang dulu. Dia harus selamat, ucap Tono yang diangguki oleh Radit. Dengan gerakan kilat mereka berhasil membawanya sampai ke rumah. Di tempat lain, setelah kepergian Radit dan Tono, Pak Eko segera menghubungi polisi. Beruntung Pak Polisi langsung sigap menanggapi dan langsung menuju ke TKP. Area rumah Pak Budi dibatasi garis kuning. Hal itu membuat para warga berbondong-bondong untuk melihat hal apa yang terjadi kepada kepala desanya itu. Saat itu pula ada wartawan yang meliput kejadiannya. Mau tak mau, Pak Eko yang bersangkutan pun ditanyai berbagai macam pertanyaan dari mulut wartawan. Sebagian warga yang sudah mengetahui kelakuan busuk kepala desanya itu ikut geram. Mereka pun membenci Pak Budi dan secara tidak langsung banyak yang menyumpahi dan mendoakan yang tidak-tidak untuk Pak Budi. Tak kusangka, ternyata di balik sifatnya yang berwibawa, ternyata busuk juga di belakangnya. Semoga ia cepat mendapatkan karma. Usir saja ia dari desa ini, saud salah satu warga memprovokatori. Para warga yang lainnya berunding merencanakan sesuatu jika suatu saat Budi kembali ke desa ini. Jenazah Diva berhasil dikebumikan dengan tenang. Pihak keluarganya pun sudah diberitahu polisi, dikarenakan Pak Budi yang sedang tidak ada di rumahnya. Polisi merencanakan agar rumah itu segera dikosongi dan mereka yang menyamar menjadi penduduk warga situ dengan tinggal di beberapa rumah warga yang ada di sekitar rumah Budi. Dengan senang hati warga sekitar mau menumpangi untuk sementara waktu demi berjalannya dengan lancar untuk menangkap Budi. Di gubuk tua, Budi menyelonjorkan kakinya yang terasa pegal karena sudah seharian berjalan mencari tempat peristirahatan. Tak mungkin jika ia kembali ke rumah. Kondisinya saja sangat tidak memungkinkan. Pasti jika ada yang berpapasan dengannya, ia mendapatkan berbagai macam pertanyaan. Sebaiknya aku beristirahat dulu di sana, gumam Budi sambil terus berjalan ke arah gubuk tua yang ada di tengah hutan. Capek. Aku harus pergi dari desa ini. Tak mungkin aku di sini lama-lama.
pasti Nadia melaporkanku ke polisi, imbuhnya. Berbagai macam cara sudah ia pikirkan, namun pikirannya buntu. Ia tak bisa menggunakan akal sehatnya dengan benar. Satu-satunya jalan keluar hanyalah melewati gapura desa terlebih dahulu. Kalau keluar lewat hutan kemungkinan hanya 1% saja bisa selamat, karena masih banyak hewan buas di hutan yang tidak diketahui kapan dan di mana wilayah mereka berkeliaran mencari makan. Hari ini Nadia pergi ke kantor polisi. Ia memberikan keterangan tentang permasalahan yang kemarin. Bukti yang ia punya mampu untuk memenjarakan Budi, tetapi sayang, orangnya kini entah ada di mana, masih dalam pencarian. Sepulang dari kantor polisi, Nadia langsung kembali ke rumahnya untuk beristirahat. Lelah sekali aku, ucapnya sambil menyandarkan punggungnya ke kursi. Udah pulang, Dok? Tanya Mbok Marni. Udah, Bu, jawab Nadia. Loh, Naraditnya mana? Kok tumben gak ikut ke sini? Tanyanya lagi. Enggak, Bu, Radit tadi langsung pulang ke rumahnya yang ada di kota, jadi gak mampir ke sini dulu, jawab Nadia. Oh gitu. Ya udah, mau Ibu bikinin minum, Dok? Enggak usah, Bu, aku mau tidur aja, capek, tolak Nadia lalu pergi ke kamarnya. Ya udah sana istirahat aja. Ibu mau ke warung dulu beli gula sama teh, sahut Mbok Marni. Iya, Bu, hati-hati. Pintunya ditutup aja, Bu, sahut Nadia. Iya, Nduk, jawabnya. Di kamar Nadia. Radit udah nyampe belum ya? Kok belum ngabarin juga? Tanya Nadia dalam hati. Aku telepon aja deh, siapa tahu dia lupa buat ngabarin. Tutut. Tak butuh waktu lama teleponnya sudah diangkat oleh Radit. Halo, kamu udah sampai belum? Tanya Nadia. Bukannya menjawab, Radit malah mengalihkan teleponnya menjadi panggilan video. Hei, udah kok, baru aja sampai, jawabnya. Alhamdulillah, bener deh, sahut Nadia. Kamu udah makan? Tanya Radit. Nadia menatap lekat-lekat foto yang dipajang di ruang tamunya. Di belakang Radit berdiri sebuah bingkai yang ada di dalamnya ada foto keluarga pada saat pernikahan. Nat, kok diam? Ucap Radit sambil melambai-lambaikan tangannya di depan kamera. Iya maaf, sahut Nadia. Mikirin apa sih sampai ngelamun gitu? Tanyanya. Itu fotonya ayah kamu, Dit? Tanya Nadia sambil menunjuk ke arah bingkai itu. Radit pun terkejut. Ia lupa jika dirinya berada di ruang tamu. Ia pun gelagapan bingung mau menjawab apa. Iya, Nat, kenapa? Sahut Radit terbata-bata. Aku boleh lihat dari dekat gak? Buat apa emang? Ya pengen lihat aja, kayaknya gak asing mukanya, jawab Nadia. Mau tak mau Radit mengarahkan ponselnya ke arah bingkai itu. Jantung Nadia berdegup kencang saat ia melihat dengan jelas. Ia berusaha menetralkan nafasnya. Kamu lagi apa, Dit? Kok ngefoto bingkai itu? Tanyanya Radit yang tiba-tiba datang. Radit sontak menoleh ke arah pintu. Ayah sambungnya itu ternyata baru pulang kerja. Ayah? Gumam Radit lalu menyembunyikan handphonenya di saku kemeja yang ia pakai. Ia benar-benar lupa jika dirinya sedang berteleponan dengan Nadia yang belum sempat ia matikan. Nadia bungkam. Ia bisa melihat dengan jelas wajah ayahnya Radit. Air matanya seketika mengalir deras. Begitu teganya. Ayah kandungnya berpamitan merantau keluar kota. Tak disangka ternyata ia malah menikah lagi dengan perempuan. Sudah ada 1 tahun ini ayahnya tidak ada kabar. Tiap hari Nadia terus menunggu kabarnya, berharap ayahnya segera memberi kabar meski lewat telepon. Rupanya ayah yang setiap hari ia menunggu kabarnya sudah mempunyai keluarga sendiri yang harmonis. Ia lebih memilih menikah lagi dan meninggalkan anak kandung dan ibunya yang hidup di desa.
Nadia mendengar sendiri percakapan antara ayah dan kekasihnya itu. Hatinya terasa sakit. Ia merasa dikhianati ayah kandungnya. Ia benar-benar kecewa. Teleponnya ia matikan secara sepihak. Ia tak kuat lagi mendengarkan percakapan keduanya yang sangat menyayat hati. Nadia menangis sesenggukan di dalam kamarnya sendiri. Ibunya, Mbok Marni, tak tahu karena sedang berbelanja di warung. Ia sangat terpukul dengan kenyataan yang ada. Ia seperti perempuan bodoh yang dengan gampangnya dibodohi. Mengapa kekasihnya itu tak memberitahunya? Bukankah Radit juga sering ke rumahnya? Bahkan di rumahnya ada foto dirinya bersama ayah kandungnya. Mengapa Radit tak mengenali wajah ayah sambungnya? Tak terasa Nadia menangis hingga tertidur. Tok 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 tok. Suara ketukan pintu kamarnya dari luar. Dok, ayo makan, ibu udah masak makanan kesukaan kamu loh, ucap Mbok Marni di luar kamar Nadia. Dok, Nadia, kamu di dalam kan nak? Tanyanya lagi. Tak ada sautan dari dalam kamar. Akhirnya ia membuka pintu kamar Nadia. Ceklek. Pintu terbuka lebar. Dihampirinya tubuh Nadia yang sedang tertidur di ranjang kesayangannya. Dok, bangun, udah sore. Ayo makan dulu. Dari siang kan kamu belum makan, ucapnya sambil mengelus lengan Nadia yang tertidur miring. Nadia membalikkan badannya terlentang. Betapa terkejutnya Mbok Marni saat melihat mata Nadia yang bengkak akibat kelamaan menangis. Astagfirullah, Nduk. Kamu kenapa? Tanya Mbok Marni pelan. Nadia yang mendengarnya pun terbangun. Kenapa, Bu? Tanya Nadia serak sambil berusaha membuka matanya. Kamu nangis kenapa, Nduk? Siapa yang nyakitin kamu? Tanya Mbok Marni prihatin. Seketika Nadia teringat dengan tadi yang barusan ia lihatnya. Nadia menatap Mbok Marni nanar dengan matanya yang berkaca-kaca. Lagi-lagi ia menangis. Mbok Marni yang melihatnya langsung memeluk tubuh Nadia berusaha menenangkannya. Shh, cop. Udah, Nduk, jangan nangis terus. Coba bilang sama ibu, pintanya. Ayah, Bu, jawab Nadia terbata. Ayah? Kenapa dengan ayah, Nduk? Ayah menikah lagi, Bu. Ayah udah bahagia sama keluarganya. Ayah ninggalin kita di sini, Bu, ucap Nadia terisak. Ia kembali menangis sejadi-jadinya. Hatinya terasa sesak saat mengetahui kenyataan yang begitu pahit. Astagfirullah, kamu jangan menuduh yang enggak, Nduk. Enggak baik, ucap Mbok Marni yang menyangkal pernyataan dari Nadia. Benar, Bu. Aku lihat sendiri dengan mata kepalaku. Aku juga dengar ayah ngomong ayah menikah sama ibunya Radit, Bu, saut Nadia. Tak hanya Nadia, Mbok Marni yang mendengarnya pun ikut merasakan sakitnya yang Nadia rasakan. Ia tak tahu lagi harus seperti apa. Ia juga merasakan kekecewaan dengan anak kandungnya itu. Sudah, Nduk, ikhlasin aja. Semoga ayah bisa secepatnya sadar karena jalan yang diambilnya salah. Ayo, Nduk, makan dulu. Nanti asam lambung kamu naik loh kalau gak makan-makan, ucap Mbok Marni. Nadia pun mengangguk mengikuti. Keduanya makan dengan nikmat dan tenang. Hanya ada suara dentingan sendok dan garpu yang saling beradu di ruang makan itu. Setelah makan, mereka kembali ke kamar masing-masing. Nadia mengambil HP yang ada di laci kamarnya. Dibukanya HP itu, ia mendapat banyak pesan dari Radit. Namun ia hanya membacanya saja, tak berniat untuk membalasnya. Hati begitu sakit. Mengapa harus ibu pacarnya? Mengapa bukan orang lain saja? Itulah yang Nadia pikirkan sejak tadi. Duh, gimana ini ya? Nadia pasti kecewa banget sama gue. Gumam Radit sambil menatap nanar layar ponselnya yang pesannya hanya dibaca. Aku harus menemuinya besok, batinnya. Nadia dan Radit sama-sama tak bisa tidur hingga tengah malam. Tapi akhirnya Nadia bisa tertidur sedangkan Radit masih terjaga. Keesokan paginya, pagi-pagi buta Radit sudah berada di rumah Nadia.
Padahal masih pukul 6. Tok tok tok. Assalamualaikum, Nadia, panggil Radit sambil mengetuk pintu rumah Nadia. Waalaikumsalam, sautnya dari dalam. Dibukanya pintu itu muncullah Mbok Marni yang berjalan tergopoh-gopoh dari arah belakang. Nak Radit, sini masuk. Pagi-pagi sekali udah kesini. Mau ngajak Nadia olahraga, ucap Mbok Marni mempersilakan Radit masuk ke rumahnya. Makasih bu. Enggak bu, saya cuma pengen ketemu Nadia. Nadianya ada? Tanyanya. Nadia masih tidur. Kenapa ya? Enggak apa-apa bu, cuma ada masalah sedikit. Tentang ayah kamu? Tanya Mbok Marni. Radit pun terkejut menatap tak percaya. Jadi ibu udah tahu? Tanya Radit. Iya, ibu tahu semuanya. Ibu tahu permasalahan kamu dan Nadia. Jadi, apakah benar ayah sambung kamu itu adalah ayah kandung Nadia? Saut Mbok Marni. Radit yang ditanya seperti itu pun bingung. Ia tak tahu kedepannya akan bagaimana lagi jika ia mengatakan yang sejujurnya. Tapi ia akan tetap mengatakannya meskipun pahit. Iya bu, semuanya benar. Awalnya aku pun tak tahu jika ayah sambungku itu ternyata ayah kandungnya dia. Andai aku tak masuk ke rumah ini, mungkin aku sampai sekarang tak tahu kenyataannya seperti apa. Pasti Nadia sangat terpukul dengan kenyataan ini bu. Jujur, aku tak tega. Tapi aku tetap harus mengatakannya, ucap Radit sambil menundukkan kepalanya. Mbok Marni menghela nafas. Tak apa, Nadia cuma butuh waktu untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Nanti juga dia kembali seperti semula. Kamu yang sabar ya. Perlahan taklukin hatinya, ajak dia bicara dari hati ke hati. Sahut Mbok Marni. Iya bu, aku juga berniatan mau mempertemukannya dengan ayah. Semoga keluarganya kembali utuh, timbal Radit. Mbok Marni terharu dengan ucapan Radit. Nadia yang sedang tidur dengar ibunya tengah berbicara entah dengan siapa. Ia terbangun dari tidurnya. Ngobrol sama siapa sih bu? Pagi-pagi gini? Tanya Nadia dengan mata yang masih terpejam saat sudah sampai di ruang tamu. Radit dan Mbok Marni menoleh ke arah Nadia. Sini dok, ada yang mau ibu bicarakan? Jawab Mbok Marni sambil menepuk kursi yang ada di sampingnya. Nadia yang masih belum sadar sepenuhnya hanya patuh. Ia duduk di sebelah Mbok Marni. Saat ia sudah duduk, ia membelalakan matanya kala melihat pria yang duduk di depannya. Nadia ingin berlari masuk, tetapi Mbok Marni menahannya. Udah, duduk dulu aja gak apa-apa, ucap Mbok Marni. Nadia yang terlanjur malu hanya mengikuti penuturan Mbok Marni. Nat, aku minta maaf. Bukannya aku tak mau memberitahumu, tetapi aku hanya menunggu waktu yang tepat. Rupanya semua tak sesuai rencana. Semalam baru saja kamu mengetahui semuanya. Aku juga sebenarnya tak tahu jika ayahku ternyata ayah kandungmu. Jika kamu mau, aku bisa mempertemukanmu dengan ayah, kata Radit sambil menatap netra teduh Nadia. Sudahlah, tidak apa-apa. Aku memaafkanmu. Terima kasih atas tawarannya. Tapi bukan aku tak mau. Hanya saja aku sudah terlanjur kecewa. Biarlah dia pulang dengan sendirinya. Syukur-syukur kalau dia pulang. Kalau tidak ya sudah, tidak apa-apa, sahut Nadia. Kamu benar-benar memaafkan aku, Nat? Tanya Radit tak percaya. Nadia hanya mengangguk sebagai jawaban. Radit tersenyum harum menatap kekasihnya itu. Oh ya, bagaimana dengan Pak Budi? Apa sudah tertangkap?
Tanya Nadia. Memangnya Pak Budi kenapa, Nduk? Tanya Mbok Marni yang belum mengetahui kasusnya Pak Budi. Ada masalah, Bu. Aku sama Radit lagi berusaha menyelesaikannya. Ibu doakan saja yang terbaik buat kita ya, Bu. Jawab Nadia sambil menatap Mbok Marni. Iya, Nduk. Ibu selalu doain kamu. Semoga bisa cepat selesai ya masalahnya. Ya sudah, karena kamu sama Radit udah baikan, Ibu mau ke dapur dulu. Pamit Mbok Marni meninggalkan mereka berdua di ruang tamu. Jadi kemarin saat kamu melawan Pak Budi di hutan, aku gak lihat dia lari kemana. Aku juga gak berpikiran untuk nangkap dia. Yang terpenting kamu selamat. Tetapi ada beberapa polisi yang menyamar warga sini. Mereka sedang berjaga di sekitar rumah Om. Siapa tahu Om pulang. Jelas Radit ke Nadia. Gak mungkin Pak Budi pulang. Ia pasti takut. Kemungkinan besar ia nyari tempat persembunyian yang ada di hutan. Aku yakin dia pasti sampai saat ini masih bersembunyi, Dit. Lalu gimana cara kita menjebaknya? Aku tak begitu yakin ini akan berhasil. Tetapi aku juga siap untuk memancingnya agar keluar dari tempat persembunyian. Apa warga sini tahu permasalahan ini? Tahu? Sudah banyak yang tahu tentang masalah ini sejak kemarin, waktu ada polisi di rumah Om. Tapi mereka memilih diam. Bagus. Kamu cukup memberitahu kepada seluruh warga. Kalau ada yang lihat Pak Budi sembunyi di mana, suruh segera untuk nyari aku ataupun kamu. Udah itu aja. Iya udah. Ya udah. Aku pergi dulu, Nat, biar cepat selesai. Pamit Radit ke Nadia. Oke. Hati-hati di jalan. Thanks ya, udah mau bantu. Jangan lupa bawa pisau lipat buat jaga-jaga. Bentar, aku panggil ibu dulu. Pesan Nadia kepada Radit. Iya, sama-sama. Gak usah. Nanti sampein aja salam buat ibu. Tolak Radit lalu bergegas pergi menggunakan motornya. Sepeninggalannya Radit, Nadia masuk ke kamarnya lagi, mau melanjutkan tidurnya yang sempat tertunda. Tetapi ia urungkan niatnya saat Mbok Marni menegurnya. Loh, kau udah masuk aja? Memangnya Radit udah pulang, Nak? Tanya Mbok Marni. Udah, Bu. Aku mau tidur lagi, Bu. Jawab Nadia. Gak boleh. Udah pagi gak baik tidur lagi. Sini duduk dulu di depan. Nikmatin pemandangan pagi hari ini. Tegur Mbok Marni lalu menyeret tangan Nadia agar mau mengikutinya keluar rumah. Sesampainya di luar rumah. Dingin, Bu, aku masuk aja ya. Akal-akalan Nadia agar bisa kembali tidur. Gak bisa. Ini ibu buatkan teh hangat. Nih, diminum biar gak dingin lagi. Cegah Mbok Marni seraya menyerahkan secangkir teh hangat untuk Nadia. Nadia cemberut karena ia tak bisa melanjutkan tidurnya lagi. Ia pun duduk di teras di samping Mbok Marni, yang di depannya dapat melihat langsung pemandangan perkebunan dan juga hutan. Ada air terjun juga yang menambah kesan kesejukan alam. Saat Nadia sedang enak-enak menikmati indahnya alam, ia seperti diberi petunjuk. Nadia melihat Budi masuk ke dalam hutan dengan langkah tertati-tati. Bu, ibu lihat ada orang nggak di sana? Tanya Nadia ke Mbok Marni sambil menunjuk hutan yang tadi Pak Budi masuk ke dalamnya. Enggak, ibu nggak lihat apa-apa dari tadi. Kamu salah lihat kali. Sana, mandi dulu kamunya, jawab ibu. Nadia keheranan, karena tadi ia benar-benar melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tetapi mungkin karena faktor ia terlalu memikirkan permasalahan ini, jadi ia seperti kesuges. Nadia masuk ke dalam rumah terlebih dahulu untuk membersihkan diri. Setelah itu Nadia memberitahu Radit bahwa dirinya tadi melihat Pak Budi. Tetapi Radit susah untuk mempercayainya. Meski tak ada yang mempercayai Nadia, ia tetap bersikeras akan mencari tahunya sendiri. Di tempat lain, yalah Nadia, beraninya dia ikut campur urusanku, gumam Budi sambil terus mengobati lukanya menggunakan obat tradisional. Konon katanya di hutan Balawija ada salah satu pohon yang bisa menyembuhkan luka dalam waktu yang singkat. Tetapi sedikit orang yang tahu tentang pohon itu.
Kebetulan saat itu Budi sedang mencari-cari sesuatu yang bisa ia makan untuk mengganjal isi perutnya. Karena lukanya yang tidak mendapatkan penanganan secara medis, ia memetik daun yang tumbuh di dalam hutan itu agar lukanya itu tersumbat dan berhenti mengeluarkan darah. Keajaiban sedang berpihak padanya. Ia terkejut saat melihat lukanya itu langsung sembuh. Darahnya berhenti keluar dan lukanya itu tertutup rapat. Tetapi bekas luka tusukan itu masih ada. Astaga. Oh, daun ini. Apakah ini daun keajaiban yang banyak dicari orang lain? Beruntung sekali menemukan. Aku tak perlu susah-susah lagi untuk mengobati luka-luka. Gumam Budi dalam hati. Ia tersenyum mereka menatap lukanya yang sudah sembuh. Budi kembali berjalan menyusuri hutan. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya ia menemukan perkebunan jagung manis yang sudah siap panen. Ia menatap perkebunan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Akhirnya perjuangannya mencari makan tak sia-sia. Sebelum turun ke perkebunan jagung itu, Budi celingak-celinguk melihat kondisi sekitar. Dengan langkah cepat ia memetik jagung agak banyak. Dan ia juga membawa golok yang ia temukan saat tadi sedang memetik jagungnya. Setelah dirasa cukup, Budi kembali ke gubuk tua. Ia sangat kelelahan karena sedari tadi ia berjalan cukup jauh. Akhirnya sampai di gubuk juga. Lelah sekali, gumam Budi pelan sambil berbaring di dalam gubuk itu. Budi mengistirahatkan tubuhnya sejenak sebelum kembali memulai kegiatannya. Kurang lebih sudah 15 menit ia beristirahat. Ia pun terbangun. Ia mengambil jagung yang tadi dicurinya, lalu memakannya dengan lahap. Sialnya, ia lupa tadi tidak sekalian mengambil air. Mau tak mau akhirnya ia turun ke bawah lagi mencari mata air. Setelah sudah mendapatkannya, ia kembali lagi ke atas. Budi mulai memikirkan rencana untuk menjebak Nadia. Yang awalnya ia sangat menyukai Nadia, justru sekarang ia malah memiliki dendam kepada Nadia. Sebab gara-gara Nadia lah hidupnya kini menjadi sengsara. Budi terus memakan jagungnya sambil menatap ke depan. Ia melihat ada sebuah bambu yang tergeletak. Terlintas ada ide di pikirannya. Ia letakkan jagung yang tadi dipegangnya dengan asa lalu mendekat ke arah bambu itu. Dan diambilnya bambu itu ke dekat gubuk. Budi memulai memotong bambunya. Ia membuat seperti tombak yang sangat lancip. Dan banyak sekitar ada 30 tombak yang berhasil ia buat menggunakan bambu yang ditemukannya. Setelah selesai, Budi menggali tanah menggunakan papan kayu yang ia temukan di sekitar gubuk tua itu. Ia membuat bundaran yang besar sedalam 3 meter. Tempatnya tak jauh dari gubuk. Setelah ia selesai membuat bundaran itu, ia mengambil tombak yang tadi dibuatnya. Lalu ia tancapkan di dalam tanah, mengelilingi bentuk tanah yang ia gali tadi. Butuh waktu yang lumayan lama untuk menyelesaikannya. Meski ia kelelahan, ia tak akan menyerah. Dendamnya sudah mendarah daging hingga mampu mengalahkan rasa lelahnya itu. Budi mengambil triplek yang digunakan untuk alas tidurnya di gubuk tua. Lalu ia gunakan untuk menutupi tombak yang sudah ia susun. Tak lupa pula di atasnya ia taburi dengan dedaunan untuk mengelabui. 5 jam kemudian, Budi sudah selesai menyiapkan perangkapnya. Tinggal ia menjebak agar Nadia mau mengikuti langkahnya masuk ke dalam hutan ini. Kurang lebih sudah ada seminggu, Budi tak kunjung menampakkan batang hidungnya ke desa Balawija. Pak polisi yang mendapat perintah dari atasan segera mengemasi barang-barang mereka, lalu mereka kembali melanjutkan dinasnya. Seluruh polisi yang ditugaskan menyamar di desa Balawija berkumpul di depan halaman rumah Pak Budi. Banyak para warga datang mengerumuni untuk melihat kepergian polisi itu. Mohon maaf Bapak Ibu yang ada di sini. Kami perwakilan dari pihak kepolisian tidak bisa terus berdiam diri di desa ini dikarenakan ada dinas di luar. Tetapi kami semua akan tetap mengawasi dari kejauhan. Jika terjadi apa-apa, segera hubungi kami, ucap salah satu polisi. Semua orang yang ada di situ menatap kecewa karena Pak Budi berhasil menyelamatkan diri.
terutama Nadia. Meski sekarang ia sudah tak mendapatkan teror, tetapi ia belum puas jika Pak Budi belum tertangkap. Nadia pergi meninggalkan rumah Pak Budi, diikuti oleh Radit di belakangnya. Sesampainya di rumah, Nadia langsung masuk lalu ia duduk di ruang tamu. Ia menatap nanar langit-langit rumah. Di mana sih Pak Budi? Aku yakin ia pasti masih berkeliaran di sekitar hutan, batin Nadia. Kamu kenapa, Nat? Tanya Radit yang duduk di depannya. Aku hanya merasa nyesel aja, Dit. Gak bisa nyelesain masalah ini sampai tuntas, jawab Nadia dengan pandangan kosong. Aku pun sama, merasakan apa yang seperti kamu rasakan, Nat. Semoga saja kita segera diberi petunjuk, sahut Radit. Iya, kau benar. Aku sudah diberi petunjuk, tapi sialnya tak ada satu orang pun yang percaya pada aku. Timpal Nadia menatap ke arah Radit. Bukan aku tak percaya, Nat, tetapi aku tak yakin jika Om Budi masih hidup. Apalagi luka di tangannya cukup parah, jawab Radit menatap Nadia dengan perasaan bersalah. Meski lukanya cukup parah, tapi aku cukup yakin masih bisa sembuh. Tak apa, jika kamu tak percaya padaku, aku akan mencarinya sendiri, sahut Nadia lalu melenggang pergi keluar rumah. Jangan, Nat, terlalu berbahaya, cegah Radit memegang tangan Nadia. Biarlah, aku tak peduli. Yang terpenting aku bisa menyelesaikan masalah ini. Tekad Nadia bulat. Ia berjalan ke arah hutan sedangkan Radit bimbang antara mau mengikuti Nadia atau berdiam diri saja di rumah. Radit menatap nanar tubuh Nadia yang semakin jauh semakin menghilang dari pandangannya. Loh, Nak? Nadianya mana? Tanya Mbok Marni heran saat melihat Radit yang matanya berkaca-kaca berdiri di ambang pintu. Radit yang merasa namanya dipanggil pun menoleh. Bu, lirih Radit lalu memeluk Mbok Marni. Kenapa, Nak? Kenapa kamu nangis? Tanya Mbok Marni sambil mengusap air mata yang keluar dari sudut matanya Radit. Nadia, Bu. Nadia ke hutan sendirian. Aku bingung mau mengikutinya atau tidak, Bu. Katanya ia melihat Pak Budi masuk ke dalam hutan. Tapi aku tak begitu yakin jika Pak Budi masih hidup, Bu, ucap Radit mengeluarkan unek-uneknya. Mbok Marni yang mendengar penuturan Radit menghela nafas berat. Nah, Nadia memang seperti itu orangnya. Jika ada sesuatu permasalahan yang belum selesai, ia pasti selalu dihantui dan perasaannya itu pasti benar. Ia tak mungkin salah. Siapa tahu Nadia memang benar-benar diberi petunjuk, Nak. Susulah dia. Kalaupun itu semua tidaklah benar, bawalah Nadia kemari dengan selamat. Tetapi kalau yang dirasakan Nadia benar, Ibu cuma bisa berharap kalian semua dilindungi oleh Sang Maha Pencipta. Semoga kalian bisa pulang dengan kondisi baik, kata Mbok Marni panjang lebar. Radit yang mendengarnya pun mengangguk. Benar apa yang dikatakan Mbok Marni. Ia harusnya menyusulnya. Aku tidak berjanji, tapi sebisa mungkin aku akan membawa Nadia pulang dengan selamat, Bu. Selalu doakanlah kami. Jangan lupa Ibu memberitahu yang lain agar berjaga di malam hari nanti. Aku pergi dulu, Bu, ucap Radit lalu berpamitan dengan Mbok Marni, mencium punggung tangannya. Radit yang tertinggal jauh, ia segera berlari ke arah hutan mencari Nadia. Semoga kalian semua pulang dengan selamat, Nak, batin Mbok Marni menatap nanar hutan yang terlihat di hadapan rumahnya. Nadia tak membawa persiapan. Ia hanya membawa pisau lipat yang ia kantongi di sebelah jaket kulit. Matanya menatap ke sana kemari. Ia menajamkan indera penglihatannya dan juga pendengarannya agar ia tak salah langkah. Cukup susah akses jalan di hutan itu. Setelah berjalan cukup jauh, Nadia dari kejauhan melihat gubuk yang ia berniat mau beristirahat di sana terlebih dahulu sebelum jalan lagi untuk mencari Pak Budi. Pak Budi yang sedang mengasah goloknya.
menoleh ke sumber suara dari area belakang gubuknya itu. Ia segera bersembunyi di tempat yang tak jauh dari gubuk itu. Tak perlu susah-susah aku memancingmu, Nadia. Rupanya kau datang dengan sendirinya. Gumam Budi menyeringai ke arah Nadia yang berjalan semakin mendekat ke gubuk tua itu. Akhirnya sampai juga. Sebaiknya aku beristirahat terlebih dahulu, gumam Nadia yang duduk di gubuk tua itu. Mata Nadia tak sengaja tertuju ke arah samping gubuk yang tertutup daun jati. Ia melihat beberapa jagung dan juga sebotol air. Pikirannya kalut. Ia yakin pasti ada orang lain yang menempati gubuk itu selain dirinya. Bagaimana jika orang itu Budi? Bisa kalah dirinya jika melawan Budi sendirian di dalam hutan. Pasti Budi sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Aku harus lebih waspada. Siapa tahu Budi memang menempati gubuk ini juga. Baiklah, akan kuikuti permainanmu, batin Nadia. Ia tetap terlihat tenang agar Budi percaya bahwa Nadia memang tak mengetahui adanya dirinya. Nadia yang kelelahan pun membaringkan tubuhnya di gubuk itu. Baru beberapa menit, Nadia memejamkan matanya. Ia mendengarkan suara gusrak-gusruk mendekat ke arahnya. Nadia pun sudah memiliki ancang-ancang apabila ada seseorang yang mau menyelakainya. Dan brak, suara tendangan yang Nadia berikan untuk Budi. Nadia berhasil menendang golok yang dipegang Budi hingga terjatuh. Lumayan ahli juga kau, Nadia, ucap Budi memuji kemampuan bela diri Nadia. Meski Nadia terlihat cewek yang lemah, tetapi ia mantan atlet taekwondo. Jadi ia masih bisa menggunakan ilmu bela diri yang dulu sempat ia pelajari waktu kecil. Radit yang sedari tadi kebingungan mencari Nadia, akhirnya ia mendapat petunjuk. Brak! Astaga! Pasti Nadia ada di sana. Aku harus segera menyusulnya. Lirih Radit lalu bergegas pergi menuju asal suara. Sebelum masuk ke hutan, Radit sempat mengirimkan beberapa pesan ke Tono agar Tono dan para warga yang lainnya bisa berjaga di setiap penjuru hutan. Rupanya kau tak kapok juga mencari masalah denganku ya, kata Budi sambil berjalan mengitari Nadia. Kau harus mendapatkan pembalasan yang setimpal, Budi, gertak Nadia dengan rahang yang mengeras. Nadia beringsut mundur. Budi sengaja melakukannya agar Nadia terjatuh di lubang perangkapnya. Selangkah demi selangkah, Nadia terus berjalan mundur. Untungnya Nadia menyadari jika di belakangnya itu lubang perangkap. Dengan sekali gerakan Nadia bisa membalikkan posisinya berada di belakang Budi. Ia memegang tangan Budi yang sudah ia pelintir ke belakang. Nadia tak ingin Budi mati dengan sia-sia. Ia ingin membawa Budi ke ranah hukum. Nadia menyeret tubuh Budi dengan susah payah. Rupanya kau ingin bermain kasar denganku, ha? Apa yang kau mau dariku? Dasar wanita murahan, pekik Budi emosi. Aku tak ingin menggunakan kekerasan. Aku hanya ingin kau mengakui kesalahanmu dengan menebusnya gam di jeruji besi, jawab Nadia yang tak kalah emosi. Oke, kalau itu maumu, kalahkan aku terlebih dahulu, teriak Budi lantang lalu ia memberontak. Akhirnya Budi berhasil lepas dari genggaman Nadia. Dan sekarang Nadia lah yang kedua tangannya dikunci di belakang tubuhnya oleh Budi. Nadia menatapnya sengit. Budi yang sudah kesetanan pun mendorong tubuh Nadia dengan keras hingga membentur pohon jati yang besar. Rintih Nadia sambil memegang pelipisnya yang mengeluarkan darah. Tendangannya pun mengabur. Sekilas ia melihat Budi berlari kencang ke arahnya. Nasib baik Nadia sempat menghindari hingga akhirnya tangan Budi yang mau meninju Nadia mengenai pohon jati itu hingga mengeluarkan banyak darah. Budi menatap Nadia dengan sengit. Ia semakin membabi buta untuk membunuh Nadia. Budi kembali menyerangnya sebisa mungkin. Dan Nadia menangis dan menendang untuk melindungi dirinya sendiri. Tanpa sadar kini mereka berdua berkelahi tepat di samping lubang perangkap. Lubang itu sudah terbuka saat tadi Nadia hampir terjatuh ke lubang itu. Nadia menatap ngeri perangkap yang dibuat oleh Pak Budi. Kini tubuh mereka berdua sama-sama babak belur, mengeluarkan banyak darah.
Nadia yang sudah kehabisan tenaga hanya bisa terbaring lemah di atas tanah. Sedangkan kini ia melihat Pak Budi sudah berdiri di atas kepalanya dengan membawa golok di kedua tangannya yang siap mengakhiri perlawanan mereka. Nadia yang melihat banyak akar di tanah, ia mempunyai ide dengan gerakan kilat. Ia mengunci kaki Pak Budi menggunakan akar tanpa sepengetahuannya. Sedari tadi Pak Budi menatap nyalang tubuh Nadia yang sudah banyak luka di mana-mana akibat bertarung dengannya. Tatapan mata Pak Budi menjadi sendu. Tetapi matilah kau saat ini juga, pekik Pak Budi sambil mengayunkan golok yang dipegangnya. Sret, brak. Dengan sekali tarikan, Pak Budi jatuh ke dalam lubang perangkap yang ia buat sendiri. Darah menyiprat di mana-mana. Tubuhnya dipenuhi dengan tusukan tombak yang menusuk tubuhnya sendiri hingga bola matanya keluar dari lubangnya. Tubuhnya sangat hancur, beberapa bagian tubuhnya sobek dan mayatnya pun menjadi tak utuh. Nadia pun tak menyangka Pak Budi akan mati di tangannya sendiri setragis ini. Akhirnya ia bisa bernafas dengan lega. Pertarungan dengan Pak Budi membuat dirinya kehabisan tenaga dan juga mengeluarkan banyak darah. Nadia menatap dedaunan yang gugur dengan sendu. Lalu ia berkata, "Ayah, Ibu, aku sayang kalian. Aku minta maaf jika aku memiliki banyak salah dengan kalian. Semoga kalian memaafkanku. Maafkan aku, Ayah, Ibu, jika aku belum bisa membahagiakan kalian. Aku harap aku bisa bertemu dengan Ayah di hari terakhirku. Dan aku sangat mencintaimu, Radit." Gumam Nadia menatap ke atas langit yang cerah. "Nadia!" Pekik Radit berlari ke arah Nadia. Di pangkunya kepala Nadia itu. Radit tak kuasa melihat pemandangan di depannya saat ini. Ia merasakan sakitnya yang Nadia rasakan. Radit pun menangis melihat tubuh Nadia yang penuh dengan darah. "Radit, aku mencintaimu," ucap Nadia lalu tersenyum memandang wajah kekasihnya itu. "Nat, aku juga mencintaimu. Jangan tinggalin aku, Nat. Jangan," saut Radit menangis. "Janganlah menangis. Kau berhak bahagia. Carilah orang lain yang bisa membuatmu jauh lebih bahagia. Katakan pada ibu, aku sangat menyayanginya. Tolong, jagalah ibuku. Dia mudah kepikiran. Hibur dia jika dia merasa sedih. Jangan biarkan dia kesepian. Aku sayang kalian semua," pesan Nadia dengan suara terbata-bata. Setelahnya, Nadia menutup matanya dengan rapat. Tangis Nadia semakin tak terbendung. Buru-buru ia membopong tubuh Nadia keluar dari hutan dan membawanya ke rumah sakit. Ambulan! Ambulan!" Pekik Radit saat sudah keluar dari hutan. Ia tak mendapati siapapun. Baru berjalan beberapa meter, Radit melihat Tono menaiki sepeda motornya. Buru-buru ia menghadangnya. Ton, panggil ambulan cepat, Ton, darurat!" Pinta Radit terburu-buru. Tono yang dihadang Radit pun terkejut saat ia melihat tubuh Nadia penuh dengan darah dan luka. "Astagfirullah, iya Radit, sabar, sebentar, aku teleponkan," saut Tono. Dengan tangan yang gemetar akhirnya Tono berhasil menghubungi ambulan. Tak butuh waktu lama, ambulan yang mau membawa Radit dan juga Nadia pun datang. Buru-buru mereka masuk ke dalam ambulan. Sopir yang mengemudikannya pun ikut terburu-buru karena melihat keadaan Nadia yang begitu mengenaskan. Tanpa bertanya-tanya lagi, dengan sigap sopirnya membawa mereka ke rumah sakit terdekat. Mbok Mardi yang sedari tadi sedang menonton TV, perasaannya tak enak. Sudah pukul 3 sore, Nadia dan Radit belum pulang. "Duh, anak-anak kemana ya, kok belum pulang juga sih?" batin Mbok Marni gusar.
Tiba-tiba bingkai foto Nadia saat kecil terjatuh. Prak! Astagfirullah. Bekik Mbok Marni terkejut. Lantas ia mengambil bingkai yang jatuh itu. Dipeluknya bingkai itu dengan penuh kasih sayang. Ia sangat merindukan cucunya itu yang sudah ia anggap sebagai anak kandungnya sendiri. Setelah dirasa cukup, Mbok Marni beranjak dari duduknya mengambil sapu guna membersihkan pecahan kacanya itu. Tok 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 tok. Mbok Marni? Mbok, buka pintunya, Mbok. Saut salah satu warga menggedor-gedor pintu rumahnya. Mbok Marni yang mendengar keributan di luar rumahnya pun keluar terlebih dahulu. Ada apa, Ton? Sampai gedor-gedor pintu manggilnya? Tanya Mbok Marni ke Tono yang duduk di terasnya sambil menetralkan pernafasannya. Nadia, Mbok. Pekik Tono. Iya, Nadia kenapa, Ton? Yang jelas bilangnya Mbok tidak paham. Saut Mbok Marni. Nadia masuk ke rumah sakit, Mbok. Ayo ke sana sekarang. Ajak Tono. Bak disambar petir siang bolong. Firasatnya itu benar apa adanya. Mbok Marni menatap kosong ke arah Tono. Tubuhnya hampir saja terjatuh jika Tono tidak menahannya. Astagfirullah, sabar, Mbok. Lebih baik ayo, Mbok. Ikut aku sekarang aja. Ajak Tono lalu menggandeng Mbok Marni ke motornya. Mbok Marni hanya menangis dalam diam. Ia menatap nanar pepohonan rindang di sepanjang jalan. Di sisi lain, sesampainya di rumah sakit, Nadia langsung dilarikan di IGD agar cepat ditangani. Sambil menunggu, Radit mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu. Setelah itu Radit meminjam telepon rumah sakit untuk menghubungi orang tuanya. Tak butuh waktu lama, akhirnya telepon itu berhasil tersambung. Halo, Mah, ini Radit, ucap Radit di seberang telepon. Halo? Astaga, kamu kemana, Nak? Kamu kenapa? Tanya ibu Radit. Mah, aku sekarang di rumah sakit. Mama bisa gak kesini sekalian sama papa? Pinta Radit. Astaga, kamu kenapa, Nak? Kenapa kamu di rumah sakit? Bilang sama mama, siapa yang bikin kamu masuk rumah sakit? Pekik ibunya. Bukan Radit, Mah, tapi Nadia, ceweknya Radit, yang mau Radit kenalin ke mama. Pokoknya nanti mama kesini sama papa ya. Radit tunggu, Mah. Radit masih di ruang IGD rumah sakit Pelita. Radit matiin dulu teleponnya, Mah. Ucap Radit lalu mengakhiri teleponnya. Ia tersenyum ke arah suster yang ada di resepsionis. Ia tersenyum lega setelah bisa menyampaikan pesan Nadia kepada ibunya. Semoga ayahnya bisa datang untuk yang terakhir kalinya. Radit pun beranjak ke ruang tunggu di depan IGD. Ibunya Radit terbengong bingung. Mau tak mau yang menuruti permintaan anaknya itu. Dengan segera ia menghubungi suaminya agar bisa pulang lebih awal dan langsung ke rumah sakit. 20 menit kemudian, Mbok Marni dan Tono tiba di rumah sakit. Sedangkan jenazah Pak Budi sedang diurus oleh pihak kepolisian terlebih dahulu. Nah, Radit, lirih Mbok Marni. Bu, lirih Radit sambil menoleh ke arah Mbok Marni. Radit berlari ke arah Mbok Marni lalu memeluk eratnya. Bu, maafin Radit, Bu. Radit gak bisa jagain Nadia, Bu. Radit gagal jadi cowok, Bu. Radit gak bisa jagain Nadia. Hukum Radit, Bu. Hukum. Radit gak becus jagainnya. Harusnya Radit langsung mengikuti Nadia, Bu. Radit bodoh, Bu. Radit gak pantas buat Nadia. Maafin Radit yang gak bisa jagain Nadia ya, Bu. Ucap Radit sambil memeluk Mbok Marni. Mbok Marni pun merasakan hal yang sama seperti Radit. Rasanya begitu sakit melihat orang yang kita cinta dan sayangi terbaring lemah di atas berangkar. Sudah, Nak. Sudah. Tidak usah menyalahkan dirimu sendiri. Semua sudah takdir. Doakan aja yang terbaik buat Nadia ya, Nak. Sahut Mbok Marni sambil mengelus pundak Radit. Radit henti-hentinya menangis. Hingga kini orang tuanya Radit datang. Radit, panggil ibunya. Radit yang merasa dirinya dipanggil pun menoleh. Ibu, lirih Radit. Radit menatap netra mata Mbok Marni. Mbok Marni pun mengangguk. Dengan cepat Radit berlari ke arah pelukan ibunya. Astaga, Nak.
Yang sabar ya, jangan seperti ini. Doakan saja yang terbaik buat kekasihmu itu ya, ucap ibunya Radit. Radit hanya mengangguk lemas. Tono yang melihat orang yang ada di depannya pun ikut menangis. Ia pun sama tak teganya melihat Nadia yang merasakan sakit. Di tengah-tengah keharuan papanya Radit datang. Maaf nak, papa terlambat. Tadi di jalan macet, ucap papa sambung Radit sambil berjalan santai ke arah mereka. Pandangannya langsung tertuju kepada ibu kandungnya yang selama ini ia tinggal. Memori-memori bersamanya dulu seketika berputar di otaknya. Ibu, panggil papa sambung Radit ke Mbok Marni. Mbok Marni yang sedang duduk menatap Nanar ke arah depan sontak menoleh ke asal suara. Ia sangat terkejut melihat anaknya di tempat yang sama. Tapi segera ia tepis, ia sudah tak peduli lagi dengan anaknya itu. Pak Daniel, anak kandung Mbok Marni yang sekarang menjadi papa sambung Radit, meringis nyeri, merasakan sakit hati kalau mendapat respon yang tak baik dari ibunya. Istrinya yang melihat suaminya memanggil ibunya Nadia pun kebingungan. Mereka semua yang ada di ruangan itu bungkam. Seketika hawanya menjadi tegang. Dokter yang memeriksa Nadia keluar dari ruangan IGD. Keluarga dari pasien Nadia, apakah ada di sini? Tanya dokter mengedarkan pandangannya. Mbok Marni dan Pak Daniel berdiri bersamaan. Saya dok, gimana keadaan anak saya dok? Tanya Mbok Marni. Mari ikut saya bu, pinta dokter itu. Ibunya Radit yang bernama Anita menatap tak suka saat suaminya itu ikut berdiri. Apaan sih mas, ngapain berdiri? Tanya Anita lalu menyeret tangan Daniel agar segera duduk. Radit yang memang sudah mengetahuinya menatap Nanar kedua orang tuanya. Jantung Mbok Marni berdetak lebih cepat dari biasanya. Perasaannya tak karuan. Mbok Marni mengikuti dokter itu ke ruangannya. Jadi gini bu, sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu. Saya sudah melakukan dengan sebaik mungkin. Tapi Tuhan lebih sayang dengan anak ibu. Nadia mengalami pendarahan hebat dan mengalami kelumpuhan otak akibat benturan keras di kepalanya. Beliau sempat tersadar, namun hanya 5 menit saja. Beliau juga menitipkan pesan ini kepada saya bu. Ibu jaga kesehatan ya bu. Jangan banyak pikiran, jangan kecapean. Makasih ya bu udah mau merawat Nadia sampai saat ini. Maaf kalau Nadia belum bisa bahagiain ibu. Nadia saat menyayangi ibu. Ibu jangan sedih-sedih terus ya bu. Ikhlasin Nadia ya bu, biar Nadia bisa tenang. Ibu doain Nadia terus ya. Nadia bakal jagain ibu dari sini. Meski gak ada Nadia, ibu jangan putus asa. Ibu jangan sampai sakit-sakitan. Kalau ibu kangen Nadia, ibu lihat foto aja foto Nadia. HP-nya Nadia ada di kasur bu. Ibu pakai aja HP-nya. Barangkali ada keperluan. Sandinya tanggal lahir Nadia. Ibu masih ingat kan? Hehe. Tolong sampaikan salam buat Radit, Clara, dan juga Willow ya bu. Terima kasih mereka sudah mau menjadi teman baik Nadia. Semoga ibu sehat selalu, panjang umur buat ibu. Nadia harap Nadia bisa lihat ayah untuk yang terakhir kalinya bu. Ibu jangan benci ayah ya. Nadia pamit ya bu. Assalamualaikum. Kira-kira seperti itulah pesan Nadia yang tadi disampaikan ke saya bu. Ibu yang sabar ya bu, yang kuat. Ikhlasin Nadia ya bu. Saya turut berduka cita atas kematiannya Nadia, tutur dokternya. Mbak Marni yang membaca surat yang ditulis tangan oleh suster itu menangis sejadi-jadinya. Ia sangat terpukul dengan keadaan yang menimpanya. Setelah 1 jam Mbak Marni menangisi Nadia, di ruangan dokter itu akhirnya ia keluar juga dari ruangannya bersama dokter tadi. Gimana keadaan Nadia dok? Tanya Radit dengan matanya yang sembab. Dokter menghela nafas berat sebelum menjawab pertanyaannya. Kami minta maaf sebesar-besarnya karena tidak bisa menyelamatkan nyawa saudari Nadia. Dimohon untuk keluarga atau kerabatnya yang tinggal
bisa mengikhlaskan kepergiannya agar beliau tenang. Ucap dokter itu. Daniel yang mendengarnya menganga tak percaya. Sungguh ia merasa sangat menyesal meninggalkan keluarganya demi keegoisannya. Namun penyesalan itu tidak dapat merubah takdir yang sudah menimpanya. Nasi sudah menjadi bubur, tanya Daniel. Radit sebagai kekasihnya pun menangis berteriak histeris. Ia terus menyebut nama Nadia. Rasanya tak rela jika harus mengikhlaskan orang yang dicintainya diambil oleh Sang Maha Kuasa. Berita kematian Nadia sudah menyebar di sekolah maupun di desanya. Tak hanya Mbok Marni dan Radit, sahabatnya maupun yang lainnya ikut merasakan kehilangan sosok Nadia. Nadia gadis yang baik hati, tidak sombong, suka membantu orang lain yang kesusahan. Dan masih banyak lagi sifat maupun sikapnya yang memiliki nilai plus di mata orang lain. Proses pemakaman Nadia dan Pak Budi berjalan dengan lancar. 5 bulan kemudian, kini warga desa Balawijaya hidup kembali dengan tentram, tanpa ada kasus-kasus lain lagi. Dan sekarang yang menjadi kepala desanya itu, yaitu Tono Subianto. Warganya hidup dengan tenang dan damai. Daniel, anak kandung dari Mbok Marni, kini kembali ke pelukan ibunya. Ia memilih berpisah dengan istrinya yang ada di kota, dan sekarang ia ingin menebus kesalahannya. Ia tinggal di desa tempat kelahirannya dulu bersama ibunya tercinta. Dan cerita pun selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Seperti biasa, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya tentunya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.